Legenda Rusia tertawakan rival timnas Indonesia. STY abaikan 3 pemain muda potensial. Striker lokal mandul STY dibuat geram. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Striker lokal mandul STY dibuat geram. Penyerang yang beberapa bulan terakhir mengisi lini depan timnas Indonesia yakni Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Drajat sama-sama tampil sebagai starter di pekan pembuka Liga 1 2024-2025. Ramadan Sananta yang bermain untuk Persis Solo tampak tak berdaya saat sang tim dihancurkan oleh PSM Makassar 0-3, yakni di Stadion Batakan. Bahkan penyerang 21 tahun ini digantikan di menit ke-52 karena dinilai kurang berkembang. Begitu juga dengan Hoki Caraka yang bermain untuk PSS Sleman. Tandang ke markas Persebaya Surabaya, Hoki Caraka bermain 81 menit ketika sang tim kalah 0-1. Sementara itu hasil lebih baik dicatatkan oleh Dimas Drajat saat Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Mantan penyerang Persikabo 1973 itu mencetak 1 assist atas gol pembuka Persib Bandung yang mana dicetak oleh David Da Silva. Namun tetap saja Dimas Drajat gagal mencetak gol. Di saat pemain-pemain lokal mandul seperti biasa, penyerang asing merajalela di Liga 1 2024-2025. Namun demikian, masih terselip satu nama pemain timnas Indonesia, yakni Stefano Lillipali yang tampil impresif dalam pertandingan tersebut dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Bersamaan dengan aksinya juga dalam pantauan 4 asisten Sintayong. Maka dari itu dengan penampilan apik Stefano Lillipali membuat dirinya berpotensi kembali dipanggil Sintayong ke tim nasional. Meski begitu tetap saja Sintayong harus putar otak untuk meningkatkan kualitas para pemain depan timnas Indonesia. Mengingat laga-laga di depan akan semakin sulit. Kini Sintayong boleh berharap kepada sang pelatih anyar yang dikhususkan melatih striker Yom Ki-hoon. Deretan pemain muda potensial yang diabaikan Sintayong. Pertama, Hugo Samir. Hugo Samir merupakan penyerang timnas Indonesia yang baru berusia 19 tahun. Ia sempat menjadi andalan Sintayong di Piala Asia U20 2023. Hugo juga berhasil mencetak 1 assist saat melawan Suriah U20. Namun dalam kesempatan Piala Asia U23, Sintayong tak memanggilnya. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri yang sempat memanggilnya pada akhirnya juga mencoret nama Hugo Samir. Memang di balik potensi besar yang dimiliki oleh Hugo Samir, sebagai pemain muda, ia masih memiliki temperamen yang begitu tinggi, bahkan cenderung barbar. Tak sekali dua kali, anak Jason F. Tiago ini juga kerap mendapatkan hukuman seperti larangan bermain. Kedua, Bagus Kavi. Bagus Kavi merupakan pemain yang berhasil mengantarkan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U16 tahun 2018 lalu. Pemain yang sempat menimba ilmu di FC Utrecht itu saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Barito Putra. Entah apa alasannya, pemain berusia 22 tahun ini tak lagi dipanggil Sintayong ke timnas U23. Bagus Kavi sendiri merupakan salah satu pemain muda Indonesia yang pernah mengecap pengalaman bermain di klub luar negeri seperti FC Utrecht Belanda dan Astraea Tripolis di Yunani. Namun memang ia tak banyak mendapatkan menit bermain. Ketiga, Cyrus Margono. Cyrus Margono merupakan penjaga gawang berusia 22 tahun yang saat ini bermain di Liga Yunani bersama dengan Panathinaikos B. Pemain yang resmi menjadi WNI pada bulan Maret 2024 itu tidak dipanggil karena Sintayong belum pernah melihatnya bermain. Sementara bersama klubnya di musim 2023-2024, Cyrus Margono tampil 8 kali. Dari 8 pertandingan itu, Margono kebobolan 12 kali.
Selain itu, Cyrus Margono juga pernah sekali mencatatkan clean sheet di sepanjang musim. Kontrak Cyrus Margono bersama Panathinaikos B berakhir pada akhir musim 2023-2024 ini. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak itu. Beberapa klub pun sempat dikaitkan dengan Cyrus Margono, tak terkecuali klub-klub yang berasal dari BRI Liga 1. Jadi bahan lelucon, legenda Rusia heran harus lawan rival timnas Indonesia. Rusia akan mengirimkan tim untuk melawan Vietnam dan Thailand dalam laga persahabatan selama kalender FIFA September. Pertandingan tersebut akan digelar di Vietnam. Jelang friendly match ini, legenda sepak bola Rusia Alexander Mostovi memberikan kritik terhadap rencana pertandingan itu, di mana ia merasa lucu menanggapi tim nasionalnya akan melawan dua tim Asia Tenggara. Lucu bagi saya ketika mendengar nama-nama tim ini, pertandingan ini tidak masuk akal. Anda bisa bermain dengan siapa saja tetapi Anda harus menghargai diri sendiri, bahkan jika Anda dilarang oleh FIFA. Ujarnya dilansir dari Siam Sport. Rencananya pertandingan Rusia melawan Vietnam sendiri akan digelar pada 5 September nanti. Setelah itu Rusia menghadapi Thailand pada 7 September kemudian. Jika dilihat dari peringkat FIFA memang terpaut jauh. Rusia saat ini di ranking 33 dunia. Sementara Thailand di posisi 101 dan Vietnam di peringkat 115. Sebagai informasi, Rusia sendiri saat ini memang tengah dilarang oleh FIFA buntu dari invasi ke Ukraina. Beberapa negara Eropa juga menolak bertanding melawan Rusia. Terakhir FIFA melarang Rusia tampil di kualifikasi Piala Eropa 2024 lalu. Mungkin inilah juga yang menjadi alasan Rusia akhirnya mau menerima tawaran bermain dengan Vietnam dan Thailand meski menuai kritik. Sementara itu, Vietnam dan Thailand sendiri gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga mereka memerlukan lawan untuk laga di kalender FIFA-nya mereka. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan dimulai pada September ini. Vietnam dan Thailand bisa memanfaatkan laga persahabatan ini sebagai persiapan ASEAN Cup 2024 yang akan digelar pada akhir tahun.